Jadi SPDVE, Dermatologi, Venerologi, dan Estetika. Sebagai perkenalan, saya kuliah di sini S1, ngambil di UNS. Saya kuliah masuk tahun 1997. Kalian belum dibuat. Ya. Karena kalian seumuran dengan anak saya. Marsha tuh anak saya SD. Mana Marsha? Kamu di mana Marsha? Marsha tuh anak saya dari mulai SD sampai sekarang. Jadi kalian adalah anak-anak saya semua. Untuk belum jadi cucu-cucu saya. Bentar lagi. Oke. Jadi dermatologis itu gak gampang karena kita nanti mulai dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki, ya. Dari mulai kulit, rambut, kuku, yang ditanya dokter kenapa rambut saya rontok. Spesialis saya nggak ditanyain, tapi kalau dermatologis ditanyain, dokter kenapa ketombean? Kenapa kulit saya kering? Kok pori-pori saya besar-besar ya dulu? Pertanyaannya sepele-sepele ya, tapi banyak kasus pasien-pasien yang datang itu ternyata kelainan apa yang ada di dirinya itu juga lebih banyak berhubungan dengan psikologisnya. Nah ini kami semua yang ada di bagian DVE UNS. Dari depan ini ada Dr. Prastiadi. Dr. Pras masih mengajar kalian. Sudah ketemu belum ya? Belum ya? Kemudian yang sudah purna ada Dr. Indah. Dr. Indah ini beliau sangat concern di bidang stem cell dan beliau punya laboratorium stem cell, guru saya Dr. Indah. Dan ada Dr. Purbono, beliau concern di kosmetik moedik, punya klinik MM. Ya, sudah pernah di sebelahnya Muardi ada klinik MM, itu Dr. Purbono. Beliau pintar. Kalau kalian mau liposuction, kalau kalian mau blepharoplasty, kalian mau belajar facelift, nah ini beliau adalah salah satu foundernya bedah kulit di Indonesia. Kemudian ada Dr. Nugroho Aji. Dr. Nugroho Aji sekarang kepala sekolah PPDS DVE. Beliau juga concernnya di bagian bedah kulit, jago buat bikin flek nggak kelihatan, facelift biar bekasnya tipis, titis nggak kelihatan, beliau jagonya. Kemudian di sini ada Dr. Elvina baru masuk, lulus kemarin di DVE tahun 2022 kalau nggak salah, kemudian bergabung dengan kami. Kemudian ada Dr. Agniana di bedah kulit juga, Dr. Elvina di dermatologi anak, ada Dr. Amalilis di bedah kulit, Dr. Nur Rahman di tropis dan kusta, Dr. Ari ini di kosmetik medik, jagonya kalau mau bikin kulit kinclong kayak Dr. Ari ini, makanya kinclong banget. Terus ada Dr. Endra Yustin. Dr. Endra Yustin itu di IMS. Kalau kalian pengen belajar mengenai kelainan-kelainan IMS, sifilis, kemudian
Sudah ketemu ya? Kemarin ada Dokter Eko. Dokter Eko itu kakak kelas saya dulu, angkatan 94, saya 97. Dia itu pinter banget, terutama kalau histo. Nah, salah satu kalian di sini masih ada Kesuma? Masih ada Kusuma? Nggak ada? Masih? Yang atau kakak kelas yang ngajarin mengenai anatomi, nah, Dokter Eko ini yang ngajarin saya mengenai histologi. Jadi saya suka datang ke tempatnya dokter, kos-kosannya Dokter Nugroho. Di situ kos-kosannya punya preparat histo banyak banget. Terus kayaknya sih dia akan 94 Nugroho Haji dan Dokter Eko itu. Jadi mencari adik-adik kelasnya gitu ya. Suka ngajakin adik-adik kelasnya yang cewek-cewek pada ayo tak ajarin aja gitu ya. Kami sih sebetulnya aja diajarin. Oke, jadi ini terapi. Kalau bagian kulit itu terapinya nggak cuma oral. Ada terapi oralnya, tapi kita terapinya tuh macam-macam. Yang paling penting adalah dokter kulit pasti ngasih obat oles. Saya pernah nggak ngasih obat oles biasanya kalau IMS. Kasus-kasus IMS biasanya saya nggak ngasih obat oles. Tapi sebagian besar kami memberikan obat-obat oles. Ya, selain obat oles, sebetulnya banyak terapi-terapi lain yang bisa kita pelajari mengenai untuk kasus-kasus dermatologi. Misalnya, yang paling atas itu fototerapi. Fototerapi itu dipakai untuk kasus-kasus pasien psoriasis, namanya dengan aroben UVB. Kemudian yang berikutnya adalah laser. Laser itu sekarang dipakai untuk berbagai macam kelainan dermatologi atau juga IMS. Bisa karena sifatnya laser itu dia membakar langsung jaringan yang dituju, sehingga laser ini cukup aman, ya. Dan ternyata tidak hanya kulit, tapi bagian-bagian lain pun juga menggunakan laser. Misalnya mata, itu dia juga mata. Kemudian kalau opsi itu juga menggunakan, dan banyak kasus-kasus lain yang sekarang banyak menggunakan laser. Laser juga digunakan untuk IMS, untuk infeksi menular seksual ataupun untuk vaginal tightening. Nah, sekarang bisa pakai laser. Kemudian kita juga banyak cosmetic procedure yang nanti bisa dipelajari, dan kalau kalian pengen masuk ke kulit itu harus nanti di situ dipelajari bagaimana caranya chemical peel, caranya skleroterapi, kemudian lasernya itu banyak yang nanti bisa dipelajari karena satu laser dengan laser lain itu fungsinya berbeda-beda. Oke, itu saja perkenalannya. Jadi nanti ujiannya diambilnya dari Fitzpatrick 2019, dan yang akan saya terangkan di sini juga diambil dari Fitzpatrick tersebut. Jadi nanti kalian tinggal belajar dari Fitzpatricknya, kalau insya Allah lulus semua. Paling soalnya dari saya keluar cuma 1-2 ya kan, yang dari dokter-dokter lain yang baik. Oke, yang akan kita pelajari dari materi prinsipal dermatologi ini adalah bagaimana obat-obat topikal masuk ke dalam kulit, kemudian mulai dari dia diabsorpsi, kemudian dia mengalami metabolisme di situ, kemudian dia mengalami desorpsi. Terus kalau kulitnya itu skin barriernya rusak, kira-kira ada kasus-kasus apa aja, dan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap absorpsi, klasifikasi
aplikasinya dan efek samping yang ada, yang muncul pada terapi topikal. Ini adalah prinsipnya. Untuk topical application itu pada saat kita mengaplikasikan langsung ke kulit, maka nanti akan ada konsekuensinya. Kan? Kalau dari pagi kalian datang ke sini, pasti semuanya sudah mandi. Kalau mandi pakai sabun, sabunnya ditempelkannya ke kulit. Rasanya licin ya. Jadi bahan apa yang ditempelkan tadi bentuknya gel. Dia bikin kulitnya menjadi lebih dingin. Ada sensasi dingin di situ. Kemudian masuk ke kulit, ya akan menyebabkan ada absorpsi. Kulitnya jadi lebih halus. Kemudian menghilangkan kotoran-kotoran karena si sabun itu punya bahan-bahan yang bisa kotoran itu menempel, kemudian diguyur dengan air dan mengaktifkan molekul-molekul ke target site-nya. Biasanya hanya sampai ke, kalau kalian mandi, bahan aktifnya adalah pewangi dan moisturizer. Moisturizernya itu hanya sampai di stratum corneumnya, dan bahan pewanginya itu hanya sampai di permukaan dari kulitnya. Biasanya nggak sampai ke dalam. Yang penting dalam kita mengaplikasikan suatu bahan ke kulit, pasien harus mau untuk pakai bahan-bahan itu. Jadi harus ada trust antara dokter dengan pasien. Kalau dari awal masuk aja pasien lihat dokternya, wajahnya dokternya udah glowing gitu ya, udah glowing terus rapi, dia senyum sama pasien, pasiennya tanpa ngomong apapun sudah trust. Tapi kalau datang dokternya duduk sembarangan, pakaiannya robek-robek, misalnya pakai jas dokter tapi jas dokternya robek, atau pakai jeansnya robek gitu, jadi nggak mencerminkan kalau dia bisa mengobati. Pasiennya kira-kira percaya nggak? Iya. Dia patuh nggak nanti kalau kalian kasih obat? Bu, nanti pakai obat ya Bu ya. Cuma ngomong kayak gitu aja. Kira-kira mau pakai nggak? Langsung cari dokter lain. Di era kalian, anak-anakku akan lebih berat dibandingkan era saya dulu. Di era kalian, dokter nanti akan semakin banyak, penduduknya juga semakin banyak. Jadi, dokter yang lulusan FONS harus bisa bersaing. Caranya gimana? Edukasi, 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 edukasi. Supaya pasien paham. Jadi kalau ditanya, dokter lulusan mana? UNS, oh makanya kok sopan, ya kan? Lulusan UNS, oh makanya skillful. Lulusan UNS itu skillful, sopan. Kan di Solo, ya kan? Orang Solo nggak sopan. Terus yang berikutnya, obat yang dimasukkan ke dalam kulit nggak boleh mengiritasi. Siapa yang pernah iritasi kulitnya? Pasti mungkin di 100 orang yang ada di sini pada saat mengaplikasikan bahan ke kulit pernah ada rasa cekit, atau begitu ngolesin, kemudian beberapa saat kemudian ada rasa panas, gatal, luntus-luntus, ya. Itu karena ada bahan-bahan yang mengiritasi atau membuat alergi. Jadi ini harus kita
jaga supaya tidak terjadi. Potensinya juga harus pas. Kemudian durasinya juga harus pas untuk meminimalkan efek sampingnya. Ternyata 30-50% kelainan-kelainan kulit kronis itu kepatuhannya cuma sedikit, jadi cuma 30-50% aja kepatuhannya. Kalau misalnya kalian mengobati pasien, ya, kadang-kadang pasien itu nggak patuh buat pakai krimnya. Kalau krimnya kebanyakan, maka di sini dibilang simplify treatment. Jadi banyak-banyak ngasih obat. Ada nggak harus krim ya. Ada obat minum yang diminum banyak banget. Tapi ternyata setelah saya cek obat-obatannya mana Bu? Yang banyak adalah vitamin. Jadi rasanya nggak perlu kita berikan banyak itu obat kalau memang tidak dibutuhkan. Ya, hanya kita bisa simplifikan. Misalnya gini, datang pasien jerawat, akne ke tempat praktek kalian, yang satu cowok, yang satu cewek, sama-sama datangnya. Kalau cewek mau nggak dia aplikasikan krim ke wajahnya 3-5 macam? Kira-kira kalau cewek? Kalau cowok mau nggak aplikasikan krim banyak banget ke wajahnya? Misalnya facial wash, kemudian habis itu pakai micellar ya, habis itu pakai sunscreen ya, sebelum pakai sunscreen pakai krim pagi dulu, krim jerawat, nanti ada krim malam lagi, ditambah serum dan lembut. Kira-kira mau nggak kalau cowok? Mau. Jadi kita harus lihat ini siapa yang datang. Yang datang jangan-jangan orang umur 70-80 tahun yang udah lupa kamu kasih krimnya ada 6 yang nggak dipakai. Jadi kita harus simplify. Kalau datang pasien dengan keluhan dermatitis yang membasah, kalian mau berikan kompres cairan infus NaCl ke atas lukanya, tapi dia sudah tua. Kalian harus tulis di situ supaya dia jadi ingat. Memang jadi capek ngomong terus, tapi kalau nggak gitu tidak ada trust. Pasien harus mau kalau pasien akan mau melakukan apa yang kita suruh. Kalau jelas, caranya jelas, ada targetnya, discuss treatment expectation. Bu, pakai ya Bu krimnya, nanti ketemu lagi. Udah ya Bu, itu aja kan? Kira-kira pasiennya bingung nggak kalau udah disuruh gitu? Bingung. Jadi kita harus jelaskan. Kalau tadi kita ngomong jerawat itu akne vulgaris biasanya akan membaik butuh waktu 3 bulan. Jadi kita harus diskusikan ke pasien. Bapak, Ibu, Kakak, Adik. Jadi nanti pada 2 minggu pertama saya akan berikan krim yang fungsinya adalah untuk ngobatin bakterinya dulu nih. Ya dipakai ya, krimnya dipakai pagi, habis mandi pagi, mandi sore. Nanti 2 minggu lagi kita ketemu. Target saya di 2 minggu pertama merah-merahnya berkurang. Nanti setelah itu di target 1 bulan nanti lutusnya berkurang. Setelah 2 bulan tinggal bekas-bekasnya aja. 3 bulan mudah-mudahan udah selesai treatmentnya. Kalau semuanya sesuai target, kakak nanti udah bersih dari jerawat 3 bulan yang akan datang. Pasiennya seneng nggak kalau digituin? Seneng. Kira-kira kalau digituin kalian mau nggak pakai krimnya? Mau, karena ada harapan. Oh, kata dokter Suci memang 1-2 kali pakai nggak bisa langsung
langsung sembuh, butuh waktu 2 minggu. Jadi ada juga sih pasien yang baru 2 hari pakai dokter, saya jerawatnya masih keluar. Aduh, udah telepon, udah WA. Nah, ya udah dijelasin lagi pada saat dia datang. Ya udah kalau misalnya itu kita ketemu lagi, jelasin lagi. Ya. Jadi dokter itu memang edukasi dan edukasi. Kepatuhan ini juga tadi saya bilang karena persepsinya waktu ketemu dokternya, ih dokternya nggak banget deh, nggak mau ketemu dokter ini lagi, tak cari dokter yang lain. Ada juga yang seperti itu. Atau dia suka lupa atau nggak tahu fungsinya buat apa obatnya. Jadi, enggak kayaknya nggak apa-apa deh nggak pakai krimnya yang ini, sama aja pasti sembuh juga. Karena kita nggak menjelaskan fungsi-fungsi dari krimnya satu persatu. Kadang-kadang kita terlalu overestimate bahwa dia bakalan pakai krimnya. Nah, ini akan membuat si pasien mencari alternatif terapi yang lebih dekat. Misalnya melasma. Melasma itu kalau dilakukan laser, ada laser, nggak semua laser bisa dipakai untuk melasma. Melasma yang pakai laser sebagian akan menyebabkan melasmanya bertambah berat karena dia panas yang dimasukkan ke kulit itu akan menyebabkan hiperpigmentasi pada kulit kita, kulit Asia. Jadi harus hati-hati. Kalau kita nggak jelaskan ke pasien mengenai ini, mengenai bagaimana melasma itu perbaikannya butuh waktu panjang, 6 bulan sampai 1 tahun, dia akan mencari terapi lain. Ini udah 1 bulan ditemani dokter suci, gak baik-baik. Udah aku mau yang cepat. Nah sekarang banyak tuh flek laser, hiperpigmentasi laser. Nah padahal laser itu mahal dan dia lebih beresiko. Jadi hati-hati. Kemudian yang berikutnya adalah takifilaksis. Takifilaksis ini obat kalau dipakai terus-terusan krim ya dia akan punya efek menurun, efeknya menurun. Jadi kita harus switching, ganti setiap 2 bulan sekali, 1 bulan sekali kita harus ganti. Jadi ada pasien yang pernah datang ke saya, dokter tuh waktu ngobatin saya pertama kali dulu seneng dok, wah sudah seneng nih. Tapi kok sekarang enggak ya dok? Nah ini efek takifilaksisnya mulai muncul. Jadi begitu pertama kali diobati, langsung dia membaik. Nah dan yang berikutnya kan saya berikan terapi yang sama, terus pasiennya komplain, dokter obatinnya terapinya nggak pakai lebih bagus yang pakai yang pertama loh dok. Pak saya cek sama obatnya, krimnya sama, efek takifilaksisnya yang muncul. Jadi kita perlu ada rotasional terapi, ada pasien-pasien yang seperti ini. Oke, jadi gimana caranya tadi meningkatkan kepatuhan pasien untuk terapi obat topikal yang kita berikan? Gimana caranya? 1, dengan cara oke, edukasinya caranya gimana? Simplify, kemudian ditulis, kemudian target akhir. Ya, jelaskan, diskusikan expected outcome-nya. Nah, kita udah masuk ke adherence, sekarang kita masuk ke yang berikutnya. Ini akan lebih mengantuk, jadi apakah semua sudah menyiapkan matanya? Kita akan bahas mengenai
bagaimana krim-krim itu masuk ke dalam kulit dan dia akan melakukan difusi terlebih dahulu, absorpsi, kemudian penetrasi, dan diakhiri dengan resorpsi. Topikal obat yang masuk ke dalam kulit itu tergantung, dia mempunyai potensi tertentu dan biasanya obat topikal absorpsinya itu rendah dibandingkan dengan yang diminum. Jadi kalau kalian minum antibiotik, efeknya akan lebih cepat ketimbang ngolesin antibiotik. Ya, jadi kalau pada kasus-kasus impetigo misalnya, infeksi bakteri Staphylococcus, biasanya kalau lesinya itu masih ringan, kita akan berikan topikal antibiotik, namanya mupirocin, gentamicin, asam oksidat. Tapi kalau lesinya itu cukup banyak impetigonya, udah tahu apa itu impetigo? Belum belajar? Belum dipelajari? Ya, nanti ada yang ngasih materi mengenai itu. Kalau lesinya banyak, ditambah ada kalor, rubor, dolor, dan fungsiolesa, ya kan? Inflamasi, tanda-tanda inflamasi ada panas, demam, nyeri, maka kita bisa perlu tambahkan antibiotik oral. Kalau tidak kita berikan antibiotik oral, maka infeksinya tidak akan tertangani dengan baik apabila lesinya luas, karena absorpsinya baru akan mencapai ke dalam kulit itu setelah 12 sampai 24 jam. Ya, jadi kalau pasien-pasien selulitis itu memang harus diberikan antibiotik oral, tidak bisa hanya menggunakan antibiotik yang dioleskan. Namun demikian, meskipun dia absorpsinya rendah, tapi bukan berarti tidak punya efikasi. Karena begitu krim dioleskan ke dalam kulit, dia beberapa menit sudah punya sensasi mendinginkan terlebih dahulu yang disenangi oleh pasien. Harapannya ini. Baru fungsi-fungsi yang lain ini muncul setelah 12 sampai 24 jam. Oke, kita masuk ke difusi. Difusi kulit ini tergantung dari permukaannya bagaimana. Apakah skin barriernya intak atau enggak. Kemudian stratum corneum. Stratum corneum itu adalah kulit yang paling atas di sini. Kemudian viable tissue, jaringan yang ada di bawahnya itu bagus atau tidak. Kalau untuk difusi, konsentrasi yang tinggi itu ternyata akan mempunyai difusi yang rendah. Jadi kalau krimnya itu pekat, konsentrasinya tinggi kan, kalau krimnya pekat itu untuk dia bisa berdifusi ke kulit itu ternyata rendah. Dan difusi ini tergantung dari luas dari distansnya, luas dari permukaan yang akan diaplikasikan. Jadi pada saat pasien mengaplikasikan dan krim-krim topikal, dia pertama-tama akan masuk ke kulit bagian atas dulu di sini. Semakin tebal aplikasinya, ada rasa tidak nyaman, kulitnya jadi kerasa kaku, kerasa tebal, dan ini menyebabkan dia akan berusaha untuk mengaplikasikannya supaya daerahnya lebih banyak yang mengaplikasikannya lebih tipis. Ya, jadi pada
Idealnya untuk bisa membuat terapi itu butuh kurang lebih 5-20 mikrogram per sentimeter persegi untuk 1% formulasi topikal. Jadi formulasi tadi tergantung dari bahan yang dipakai juga. Kalau dia bahannya dari air atau alkohol, itu dia punya, begitu dia diaplikasikan, memang sifatnya mendinginkan, tapi dia akan menguap. Jadi kalau dia menguap, konsentrasi yang ada untuk bahan aktifnya menjadi lebih tinggi dan dia biasanya lebih lambat untuk terdifusi dan untuk absorpsi ke dalam kulitnya. Formulasi juga berbeda-beda. Untuk bahan aktif seperti sunscreen itu biasanya dia hanya perlu masuk ke skin surface aja, jadi cuma di permukaan aja. Karena sunscreen sifatnya dia menutup kulit yang bagian atas sehingga si matahari itu nanti akan terpantulkan oleh bahan aktif tersebut kalau dia physical sunscreen. Atau yang kedua, dia akan masuk ke dalam sela-sela antar kulit, nanti akan dijelaskan. Dan yang ketiga, dia masuk langsung sebagai transdermal formulation. Ini misalnya adalah transdermal patch, nah, yang ada di situ. Ya, jadi kalau transdermal patch, misalnya itu patch kayak kalian pakai acne patch, ya, ada yang pakai acne patch. Nah, itu dia harapannya bisa langsung masuk ke dalam kulit, ya, karena dan tidak harus lewat di permukaan dan sebagainya. Ini lebih cepat difusinya. Jadi ada transdermal patch yang biasa digunakan untuk pasien-pasien kanker anti nyeri yang kalau ditempelkan itu dalam beberapa saat membuat nyerinya jadi berkurang. Gitu. Tadi ini yang sudah saya sampaikan, kita akan lebih bahas bahwa ada 3 rute. Tadi ada intraseluler, jadi antar sel, dari satu sel ke sel lain sampai masuk ke dermis dan subkutan. Kemudian ada transependicial, jadi masuknya bahan topikal itu lewat folikel-folikel rambut atau kelenjar keringat. Kemudian yang ketiga adalah melalui rute interseluler. Jadi ini lewat liquid interselulernya masuk ke dalam kulit. Dari sini apa sudah jelas? Ribet ya ngomongin kulit aja, ya ampun. Banyak banget yang harus dipelajari. Padahal besarnya kulit cuman 5 keratinosit itu 0,5 sampai 2 mikrometer. Resorpsi, kita sampai ke resorpsi. Tadi kita sudah bicarakan mengenai difusi, penetrasi, kemudian kita sampai resorpsi. Di resorpsi ini obat-obat yang masuk itu kemudian akan diambil oleh vaskuler tubuh. Jadi perubahan dari temperatur itu sangat penting untuk pasien. Untuk kita akan tahu obatnya itu lebih cepat atau lebih lambat. Ya, jadi kita perlu tahu juga jaringan tisu, jaringan, kemudian otot
dan jointnya, jadi sendi-sendinya. Itu juga mempengaruhi terjadinya difusi dari atau resorpsi dari obat-obatan tersebut. Jadi kalau cuacanya panas, biasanya kecepatan resorpsi dari bahan perkutan akan menjadi lebih cepat atau lebih lambat? Lebih cepat. Karena pada saat panas akan terjadi dilatasi dari mikrovaskuler, sehingga kalau dilatasi mikrovaskuler otomatis darah akan bergerak lebih cepat sehingga resorpsi perkutan juga lebih cepat. Oke, tadi sudah disampaikan ya bahwa untuk suatu bahan diabsorpsi tergantung dari stratum corneumnya. Kalau stratum corneumnya itu rusak, dia akan lebih mudah untuk masuk ke dalam kulit. Jadi kalau stratum corneum kita itu kurang baik, maka kita harus memperbaiki stratum corneumnya. Misalnya pada pasien-pasien dengan dermatitis atopik. Pasien dengan dermatitis atopik itu memang sudah kekurangan ceramide. Jadi dia butuh pelembab dari luar yang isinya ceramide untuk menggantikan ceramide yang ada di dalam kulit. Dan ini adalah mainstay terapi dari dermatitis atopik. Selain itu juga absorpsi dipengaruhi oleh oklusi. Semakin bahan yang kita masukkan itu sifatnya oklusif, maka dia akan semakin cepat. Frekuensi, semakin sering kita mengaplikasikannya, maka dia akan mempengaruhi kulit kita. Aplikasinya, semakin banyak kita jumlah yang diaplikasikan pada satu saat, maka dia akan lebih banyak terabsorpsi. Nah, ini adalah bagian-bagian kulit yang diteliti. Ternyata untuk absorpsi dari hidrokortison, yaitu paling cepat masuk, ternyata adalah daerah skrotum. Kira-kira kenapa? Karena dia paling tipis. Jadi skrotum itu adalah lapisan kulit di mana korneum, stratum korneumnya paling tipis, sehingga dia lebih cepat untuk terabsorpsi. Yang paling tebal adalah telapak tangan dan telapak kaki, terutama tumit belakang kaki kita. Itu absorpsinya paling lambat karena dia paling tebal. Bentar ya, istirahat dulu ya. Ada yang mau ditanyakan? Kiri. Kira-kira nama penyakitnya apa? Dermatitis atopik. Dermatitis atopik. Kemudian di sini ada dermatitis
kulit fungsinya adalah memperbaiki barrier kulitnya. Nah, kita akan pilih kira-kira bahan-bahan apa yang perlu kita berikan ke dalam kulit supaya kelainan-kelainan tadi yang disebabkan karena kulitnya yang sudah rusak menjadi baik kembali. Sebetulnya bahan ingredient dari kulit itu ada 3, serbuk atau powder, kemudian cair, dan yang satu lagi adalah ointment. Solution dan ointment. Ini nanti dari bahan cairan dan lemak akan menjadi krim, bahan lemak dan powder akan menjadi pasta zingsi, dan bahan powder dan cair akan menjadi pasta atau bedak kocok. Ini adalah summary-nya. Jadi di sini nanti kalian baca sendiri, ada di Fitzpatrick ya, bagaimana bahan-bahan tersebut. Di situ ada powder, ada ointment, kemudian ada gel, ada liquid di sini. Yang sebetulnya kalau ditulis itu semuanya ada di sini. Saya bawa krim, nanti bisa kalian cek. Jadi sunscreen, krim itu sebetulnya bagian dari ointment. Nanti kita bahas di sini. Nah, krim itu bagian dari ointment. Ointment itu dibagi menjadi 5. Ada basis hidrokarbon, absorpsi, water in oil, oil in water, dan water soluble base. Nah, yang saya bawa di sini adalah water in oil cream. Dia sunscreen, jadi bahan aktifnya tertinggal di paling atas dari kulit dan diharapkan dapat melindungi kulit dari sinar matahari. Kemudian ini ada moisturizer, tapi bentuknya solution, jadi cair. Meskipun moisturizer, tapi bisa dibentuk jadi macam-macam bentuk, dari mulai ointment, gel, solution, tapi semuanya fungsinya melembabkan. Tadi kalau kita sudah bahas dari awal, kita bisa milih kira-kira kulit saya moisturizernya bagus yang bentuknya apa, gitu. Dan karena saya itu tipenya yang berminyak kulitnya, maka saya nggak bisa pakai moisturizer yang ada kandungan oilnya, kandungan minyaknya. Karena nanti kalau ditempelkan ke kulit, rasanya jadi semakin
dari sini mudah ya, kenapa kita penting sekali tahu bahan-bahan tersebut. Oke, basis hidrokarbon. Kalian sudah pernah tahu petrolatum jelly, petrolatum haslin gitu ya? Nah, itu adalah basis hidrokarbon. Bahan ini sebetulnya kalau kulitnya kering sekali, kalau kulitnya kering dikasih yang basis hidrokarbon karena banyak lemaknya, dia senang. Jadi kalau kalian kulitnya kering dikasih yang basisnya hidrokarbon atau yang basisnya absorpsi, misalnya lanolin, nah itu senang, enak kalau pakai ini yang kulitnya pada kering. Ini misalnya body butter, itu adalah basis absorpsi. Ya, jadi kalau pas ditempel dia akan meninggalkan lemak di atasnya. Kemudian ada emulsi water in oil. Ini adalah campuran dari berdua macam cair yang dibantu emulsifier. Jadi airnya sedikit, cuma 20%. Sisanya adalah lemak. Ya, jadi memang ini lebih nyaman diberikan ke kulit dan sifatnya sebagai emolien dan mendinginkan. Nah, ini yang kalau kulit-kulit yang berminyak itu senang pakai ini karena airnya banyak, 31-80%. Tapi kalau kulit yang kering, dia senangnya pakai yang banyak lemak-lemaknya. Ini adalah paling sering dipilih, mudah dibersihkan, tapi banyak kandungan pengawetnya. Jadi hati-hati, ada beberapa orang yang sensitif terhadap pengawet, misalnya paraben, dia mudah sekali untuk terjadi dermatitis kontak alergi. Setelah diaplikasikan, dia akan meninggalkan lapisan minyak yang tipis, tapi tidak sebanyak dengan bahan-bahan emolien yang tadi sudah saya sebutkan di depan. Dan ini yang terakhir, water soluble base. Ini dia biasanya gel, ya. Kalau kalian pernah pakai gel, itu hari ini saya lupa, saya bawa tadi. Dia kalau banyak kandungan alkoholnya, ada kandungan alkohol sehingga mudah evaporasi dan meninggalkan aktif ingredientnya. Biasanya ditaruh di wajah atau di area rambut. Untuk kulit yang berminyak lebih enak pakai gel ini, makanya ada sunscreen yang sekarang dijual bebas. Itu ada yang bentuknya gel, ada yang bentuknya krim, ada yang bentuknya liquid. Nah, kita bisa pilih sesuai dengan wajah kita masing-masing. Nah, wajahnya apa nih? Kalau wajahnya itu cenderung ke kering, maka kita pilihnya yang bentuknya krim ke oil. Kalau wajahnya yang berminyak, maka kita pilihnya yang gel ke krim atau solution. Ya, sudah jelas ya? Ini gel yang tadi saya sampaikan termasuk dalam water soluble basis. Ini adalah bahan cair yang tadi itu moisturizer aja bisa dibuat dalam bentuk cair. Tapi kalau dia diaplikasikan, dia cepat, cairannya akan cepat menguap. Si bahan aktifnya masuk ke dalam kulit melalui 3 jalur. Apa aja jalurnya tadi? Intraseluler, interseluler, atau periapendisial. Oke, berikutnya adalah bahan
Oh banget dokter, nangis berdarah-darah, pengen beli tapi gak bisa. Tapi kalau sunscreennya Azari bisa beli dengan harga yang affordable. Kenapa sih? Bedanya apa sih sebenarnya? Bedanya di sini. Jadi sama kayak kalian, kalau dari kos-kosan atau dari rumah berangkat ke sini, ke fakultas, kalian naik Gojek, murah apa mahal? Murah apa mahal? Mahal, udah mahal. Terus kalian dari kos ke sini jalan kaki, murah apa mahal? Murah. Cepetan yang mana? Gojek. Keringetan yang mana? Jalan. Sama kayak gitu. Jadi semakin mahal bahan pembawa yang dibawa suatu pabrik, dia akan semakin cepat terabsorpsi, tapi dia semakin mahal. Makanya obat generik dibilang ini isinya tepung doang gitu ya. Ya, karena dia murah, bahan pembawanya murah, efeknya lama, sama-sama nyampe, tapi sama-sama nyampe ke fakultas, cuman lama. Yang satu butuh waktu kurang lebih 2 menit, yang satu butuh waktu 4 menit misalnya, gitu. Jadi apa sih bahan pembawanya? Namanya liposom. Ini adalah bahan pembawa yang pabrik-pabrik farmasi sekarang punya dan pakai untuk membawa si bahan aktif masuk ke dalam kulit. Jadi si liposom ini dia akan mengelilingi dari bahan aktifnya. Karena dia lipid dan kulit kita isinya itu lipid sebagian besar, maka begitu dia nyampe ke dalam kulit, masuk terabsorpsi, dia langsung melepaskan diri. Karena sama-sama lipidnya, dia akan diterima oleh kulit dengan baik karena dibilang, "Hei temanku." Beda ceritanya kalau dia di sini air sama lemak kan udah temenan ya, musuhan ya air sama lemak. Jadi kalau bahan pembawanya air, dia akan lebih lama gitu. Nah, selain bahan pembawanya itu yang tadi ada liposom, ada bahan-bahan yang lain yang untuk mempercepat penetrasi ke dalam kulit. Misalnya adalah dengan chemical enhancer di sini. Ya, tadi yang sudah disampaikan ada polar head group of lipid, kemudian ada water, alcohol, sulfoxid dan urea, kemudian vesicular system yang fungsinya untuk mempercepat transport. Kemudian ada physical enhancer. Physical enhancer adalah bahan-bahan yang kalau kalian pernah datang ke klinik-klinik skincare, itu dia kalian pakai iotoporesis atau pakai radiofrekuensi, pernah? Atau pakai masker deh. Masker adalah salah satu cara untuk memasukkan juga bahan aktif ke dalam kulit. Jadi kalau kalian habis maskeran, rasanya kulitnya jadi lebih halus. Karena apa? Karena pada saat di masker, bahan krim yang ada masuk ke dalam kulit, kemudian dia mengisi sela-sela kulitnya. Jadi rasanya begitu maskernya dibuka, ya kulit aku ya ampun halusnya kulitku gitu ya. Kalau habis maskeran tuh rasanya enak. Nah karena itu ada bahan itu masuk, bahan aktifnya masuk melalui pori-pori. Kemudian kita juga bisa lakukan dengan microneedling.
berubah warnanya. Salah satunya adalah bahan preservatif, antioksidan atau serating agent. Oke, ini adalah side effect dan hati-hati. Ada lokal efek sama ada systemic effect. Kalau lokal efek yang sering terjadi pada saat kita mengoleskan bahan topikal ke kulit, itu ada iritasi, kemudian ada atrofi kulit. Jadi sekarang harus hati-hati, terutama yang anak-anak perempuan ini, karena sering, kalau kalian sering datang ke skincare dan pengen supaya wajahnya cerah, glowing, biasanya ada beberapa yang akan diberikan, namanya formula Klickman. Formula Klickman itu terdiri dari steroid, retinoid, sama haki. Fungsinya adalah mengurangi pigmen yang ada di kulit. Formula Klickman. Boleh nggak dok itu digunakan? Boleh sebetulnya. Hanya harus dengan persepan dokter dan tidak boleh diberikan dalam jangka panjang. Di sini di Indonesia itu pengawasannya kurang, sehingga kadang-kadang hanya akne saja itu diberikan kortikosteroid. Saya pernah dapat pasien, dia jerawatan, datang ke saya, jerawatnya penuh. Saya tanya, kenapa? Pakai obat, pakai krim aja sebelumnya. Saya pakai krim Arab dok, kasih krim Arab. Setelah saya lihat apa isinya, clobetasol. Ya ampun, clobetasol itu adalah salah satu super poten kortikosteroid yang dipakai untuk kulit-kulit yang tebal, untuk kelainan dermatitis yang cukup berat. Itu dipakai di wajah dalam jangka panjang. Pada saat pertama dia pakai, memang jerawatnya jadi berkurang, tapi akan ada efek samping yang muncul bila itu dipakai bertahun-tahun, berbulan-bulan, yaitu kulitnya atrofi, kemudian rambut-rambut halus mulai muncul, kemudian mulai ada telangiektasis. Tahu nggak telangiektasis? Tahu? Ya, telangiektasis itu pembuluh darah perifer yang muncul akibat angiogenesis atau pembentukan pembuluh darah baru di kulit. Jadi kulitnya memerah. Kalau dia kena sinar matahari sebentar langsung merah semua, kayak piting rebus. Itu yang efek kortikosteroid di kulitnya. Belum nanti kulitnya atrofi, jadi kesannya kulitnya pori-porinya hilang. Tapi sebetulnya itu efek samping dari kortikosteroid, bahwa kulitnya jadi atrofi. Ya, jadi harus hati-hati. Efek sistemiknya itu mempengaruhi ke sistem endokrin kita, diabetes, hipertensi, belum nanti wajahnya jadi moon face, jadi gemuk. Padahal badannya nggak apa-apa, tapi wajahnya gemuk. Terus buffalo hump, jadi di sininya kayak ada itu. Jadi harus hati-hati ya pada pemberian-pemberian krim yang dijual, terutama dijual di skincare yang tidak bertanggung jawab. Kemudian juga malah kalau yang Bepom biasanya aman sih. Jadi kalau kalian belinya
dijual bebas itu lebih aman. Nah, tadi yang saya sampaikan, efek dari kortikosteroid itu dia akan hilang kalau obatnya diberhentikan. Tapi pengalaman saya menghentikan steroid dependent pada seorang perempuan itu sungguh suatu perjuangan. Beneran. Jadi hati-hati. Beberapa pasien yang datang ke klinik karena dia steroid dependent, begitu steroidnya diberhentikan akan terjadi yang namanya rebound fenomen. Jadi rebound fenomen itu kelainannya jadi lebih memberat. Kalau dia melasmanya jadi tambah banyak, dan kalau dia akne, ada namanya akne steroidal. Jadi steroidnya, aknenya jadi tambah banyak di dada, di punggung, di wajah. Itu kalau diberhentikan. Jadi PR banget kalau dapat akne steroid atau akne kosmetik. Oke, tadi ini adalah lokal efeknya. Yang sistemik efek tadi sudah saya sampaikan. Ada obat-obat krim yang bisa membuat teratogenicity, jadi kematian pada janin. Namun meskipun belum diteliti bahwa ini penyebabnya dari pengolesan, yang sudah diteliti adalah teratogenicity ini karena obatnya yang diminum. Jadi tretinoin ya saat ini tidak boleh diberikan pada orang-orang yang akan hamil atau yang sedang hamil karena efek ini. Meskipun penelitian untuk aplikasi pengolesan belum ada, tapi teratogenicity akibat dia minum tretinoin sudah muncul. Kemudian karsinogenicity, jadi karsinogen, dia sifatnya karsinogen. Misalnya merkuri, makanya sekarang merkuri tidak ada karena dia sifatnya karsinogen dan bikin kanker. Terus resveratrol itu juga bahan-bahan yang dianggap menyebabkan kanker dan sekarang sudah ditahu. Toksisitas, ternyata ada bahan-bahan obat yang toksik kalau dipakai ke seluruh badan. Ya, misalnya adalah salicylic acid. Kalian pernah beli asam salisilat mungkin untuk bersihin wajah, kadang-kadang with salicylic acid, kan? Terus yang punya jerawat kadang-kadang ngobatin jerawatnya pakai salicylic acid, ya. Itu dijual bebas, tapi kalau ini dipakai dalam dosis yang tinggi, 6% dalam mengobati psoriasis akan menimbulkan epistaxis, ya, mimisan dan deafness, tidak bisa mendengar. Dan konsentrasi ini, salicylic acid ini dalam oklusi selama 4 hari untuk terapi dermatitis, ternyata ada penelitian menyebabkan halusinasi. Ya, jadi apabila pemberian asam salisilat ini masih dalam dosis yang kecil, tidak ada masalah. Oke, ini adalah efek sistemik yang mungkin muncul tadi sudah saya sampaikan. Oke, kira-kira dari sini kalian bisa tahu nggak? Dokter kulit itu lihatnya dari mata turun ke kaki. Jadi dari mata kita bisa lihat kira-kira diagnosisnya apa? Dermatitis numularis. Dermatitis numularis ini kalau dia cuma lokal, jadi cuma sedikit, maka next terapinya adalah kortikosteroid topikal. Ya. Nah, mau pilih yang mana nih kortikosteroidnya? Baca kata disediaannya. Ada yang ointment, ada yang krim, ada yang gel, atau kita harus pilih yang
topika steroid. Tapi topika steroid yang kayak apa? Ointment kah? Atau krim sih. mau dikasih yang bentuknya krim? Atau mau dikasih yang bentuknya cair? Ointment ya. Ya. Jadi kalau kasus-kasus yang kering, maka kasih yang bentuknya ointment. Kalau kasus-kasus yang basah, kasih yang bentuknya krim atau solution. Nah, jadi ini prinsipnya. Kalau dia radangnya akut, gimana kita bisa tahu ini radangnya akut atau kronis? Kalau radang akut itu biasanya eritem, kulitnya merah. Kemudian ada udem, vesikel, bulat dan krusta. Maka kalau basisnya seperti ini, kita bisa cari yang bentuknya cair atau air untuk kompres dulu supaya krusta yang ada di sini bisa terangkat, supaya dia akan mengurangi eritemnya. Jadi itu fungsi dari kompresnya. Ya, hati-hati pada saat mengkompres karena dia bisa menyebabkan maserasi. Setelah itu, setelah kita angkat krustanya, setelah kita buat supaya eritemnya berkurang dengan memberikan kompres, nanti di atasnya kita bisa berikan krim atau ointmentnya pada luka erosklerosis. Berikutnya adalah basis obat untuk radang subakut. Subakut itu antara akut dan kronis. Ya, jadi masih ada eritemnya, tapi dia tidak terlalu likenifikasi, tidak terlalu tebal. Pilihannya adalah krim. Untuk yang kronis, karena dia sifatnya kering, pilihannya adalah ointment. Oke, ini adalah terakhir bahwa terapi topikal adalah terapi yang penting pada dermatologis, dan tadi penting bahwa kita harus pikirkan konsentrasi obat, penetrasinya, kemudian bioavailabilitasnya, dan itu mau kita terapikan kulit yang seperti apa. Oke, dari sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang punya pengalaman pribadi dengan obat-obat topikal yang mungkin mau di-share di sini?